Oke, lama sudah nggak ngobrol sendiri dan sudah pastinya banyak hal yang perlu diupdate. Karena terakhir ngobrol sendiri itu terakhir ngomong sendiri, bukan ngobrol ya. Ngomong sendiri itu 9 bulan yang lalu ternyata. Dan oke, 2025 ya, dan background sudah berubah karena sudah pindah apartemen dan bekerja. Ya, kira-kira 9 bulan juga lebih ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 11 bulan. Wow, udah 11 bulan kerja. Karena juga banyak hal yang belum diupdate, jadi sekalian aja udah. Karena juga banyak belakangan tren-tren yang gue lihat di internet. Mau bahas dari mana dulu nih? Karena gue udah nulis, jadi ya let's go with it. Yang pertama, ada Indonesia gelap, hashtag kabur aja dulu, terus update kehidupan. Oke, apa dulu nih? Update kehidupan dulu lah. Ya, bekerja lama kelamaan kan ya, dengan berbagai macam pengalaman yang kita terima, akhirnya sedikit demi sedikit itu di push untuk melangkah lebih jauh kan, supaya lo lebih ngerti, supaya lo bisa handle sendiri dan segala macem. Jadi gue mulai masuk shift malam juga. Terus 11 bulan kerja ini tuh ya, gue merasa bahasa Jepang gue sedikit bertumbuh ya. Kalau ngobrol jadi lebih lebih bisa ngobrol dan lebih paham maksudnya. Walaupun kadang-kadang juga gue juga merasa bego banget. Jadi ini masih di tahap yang kayaknya nangkepnya itu bener-bener lagi hoki aja waktu itu gitu. Karena ada saat-saat juga di mana yang gue bener-bener nggak ngerti itu tamu ngomong apa, nggak ngerti gitu, sampai minta tolong temen native ya, bantuin gue, nggak denger dia ngomong apa kayak gitu. Itu tentang bahasa Jepang. Makanya untuk 2025 ini gue juga masih bingung mau ambil JLPT lagi N2 di bulan Juli atau Desember. Dengan kondisi yang sekarang sih gue nggak mungkin ambil bulan Juli sih. Ya, kalau gue ngambil bulan Juli tuh kayak gue cuma pengen nggak mau kalah sama ego doang gitu. Tapi gue mau bener-bener belajar sehingga gue bisa lulus N2 pada akhir gitu. Jadi ya, fokus gue adalah bulan Dewa 12 ambil JLPT. Itu untuk bekerja dan bahasa Jepang. Oke. Nextnya adalah tentang belakangan gue baru beli mesin grinder kopi ya, dan beli pour over, electric kettle, pokoknya main kopi lagi kayak dulu pas masih di Indonesia. Jadi tuh awalnya apa yang bikin gue pengen main kopi lagi gitu, maksudnya kayak dulu pas masih kerja di Indo kan gue juga minum kopi, dan gue bikin kopinya pour over. Nah sekarang ya entah kenapa ya pengen lagi aja gitu, pengen bisa brew sendiri dan nyicipin sendiri supaya bisa tahu rasanya gitu. Karena pada waktu di Indo tuh gue inget banget, gue udah sampai di tahap dimana udah bisa ngerasain kopi yang ada rasanya gitu. Kayak contohnya kan kita beli kopi 200 gram. Misalnya kopi jenis ini punya rasa coklat, mocha, herb gitu misalnya ya. Nah terus gue bikin pour overnya, gue seduh, terus pas gue minum gue bisa ngerasain tuh coklat, mocha, dan rasa herb gitu, rasa spice. Nah di Indonesia tuh udah kayak begitu, dan pas gue inget itu rasanya nggak pernah gue lupa karena gue bikin sendiri, walaupun gue lupa takarannya gimana karena gue nggak pernah nyatet setiap gue bikin tuh. Pas gue minum, loh,
kok rasanya beda gitu, rasanya beda banget lah pokoknya, distinct gitu, rasanya unik banget, sampai kaget sendiri gitu. Lu kok begini rasanya gitu. Nah, udah berharap juga gue bisa mendapatkan itu lagi, makanya gue main kopi lagi dengan beli grindernya bukan pakai tangan lagi tapi ya udah elektrik, terus kettlenya juga biar nggak ribet ya electric kettle juga ya, walaupun pullover yang biasa aja Hario punya. Nah, bedanya sekarang tambah juga timbangan, timbangan kopi ya yang proper lah, Hario juga. Jadi sebelum kopi ini tuh gue lagi kadung banget main simulation game ya, Forza Horizon. Gue pikir gue pengen beli sim racing juga gitu, tapi karena sim racingnya kemahalan, entah kenapa kayaknya otak alam bawah sadar gue ini mengarahkan ya udah jangan beli sim racing tapi minum kopi aja gitu. Nah tapi di satu sisi juga gue merasa gue udah bikin kopi lagi nih manual gitu kan di rumah. Apa tandanya gue udah mulai apa ya, lebih ke mulai terbiasa gitu, terbiasa dengan kehidupan di Jepang. Makanya gue merasa ini kayak gue lagi di rumah bikin kopi gitu sendiri. Ada sedikit pikiran kayak gitu. Oh ini kayak 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 rutin ya, kayak rutinitas ya gitu. Mungkin ya, gue juga nggak tahu sih. Gue sih positive thinkingnya adalah ketika gue bikin kopi ya gue berasa ya gue nyaman gitu, gue nyaman dengan rutinitas gue, berarti ya gue udah merasa gue udah nggak kayak di pikiran tuh udah nggak kayak ayo kerja mumpung udah di Jepang, ayo kerja gitu, tapi lebih ke oh oke, hari ini bangun ya kita kerja seperti biasa gitu. Jadi tensionnya beda, tapi gue juga nggak tahu itu hal yang baik atau buruk ya. Cuman gue ngerasa ya gue lebih nyaman aja mungkin ya. Mungkin kata yang lebih tepat adalah lebih nyaman dalam menjalani kehidupan sekarang gitu. Nah, next itu untuk update dari gue lah. Terus untuk ngoceh selanjutnya adalah hashtag kabur aja dulu. Ini sebenarnya gue ada pikiran kayak ini hashtag kabur aja dulu nih, kalau misalnya gue join the bandwagon gitu ya, kalau gue ikut wave-nya, apakah ini salah satu cara gue untuk debut menjadi apa influencer ala-ala gitu. I don't know, but I think I'm just gonna keep. Tapi ya daripada itu lebih baik gue konsisten aja untuk ngobrol. Gue lebih suka ngobrol sendiri dan upload aja gitu, karena gue ngelakuin ini ketika gue lagi mumet, ketika I don't have friends to talk ya gue mending rekam aja terus gue upload dengan minimal edit ya. Tapi di satu sisi ya kan untuk mendokumentasikan hidup juga gitu. Ini gue nggak bikin skrip ya, gue lebih bikin ke bullet points. Cuman bullet points juga kan tadi berantakan tuh dari mana-mana aja. Itu lebih ke apa ya, daftar isi kali ya. Gue udah ngomongin tentang progres, update kehidupan, bekerja, shift malam, bahasa Jepang, JLPT, dan rutinitas. Next ke kabur aja dulu. Kabur aja dulu ini tuh lebih ke sebuah, gue tau sih ini sebuah fenomena memang yang gue juga rasain. Ini buktinya kan gue kabur, salah satu contoh kabur aja dulu yang berhasil gitu. Maksudnya berhasil kabur ya, dan ya 2022 sampai sekarang ya oke lah menurut gua sendiri. Ngelihat hashtag di internet itu sih enak ya. Kelihatannya kan kayak rame dan banyak suportifnya gitu kan. Tapi gue pengen ngomong sih buat yang bener-bener mau jalanin gitu. Kabur aja dulu itu bagus. Gue support banget. Lo harus keluar negeri. Lo harus keluar negeri supaya lu bisa tahu bare minimumnya aja tuh nggak dijalanin. Lu harus ngerti gitu ya. Kalau misalnya kita terkurung ya, quote and quote, kita terkurung di satu tempat aja dan kita nggak kemana-mana gitu, ketika kita diperlakukan A B C gitu, lalu kita dalam pikiran kita oh ya udah mungkin kapasitasnya ya segini aja gitu, A, B, C gitu kan. Nah tapi ketika lo keluar dan lo diperlakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ya kan,
dan itu adalah normal gitu. A B C D E F G H I J K L M N itu kayak 3 kali lipat lah, let's say. Dan lu akan mulai berpikir dan lu mulai merasa gitu, oh kok kok yang normal sebanyak ini gitu ya, kok yang normal tuh sebagus ini gitu, seberkah ini gitu. Tapi ketika gue di dalam, kok kenapa begini aja tuh, sempoyongan gitu loh. Nah dari situ lo akan ngerti gitu ya, tentu tentang kabur aja dulu. Step-stepnya, gue lebih pengen ngomong step-stepnya sih, tapi nggak tahu ngomong di video ini apa di video selanjutnya gitu. Yang pasti sekarang lebih ke apa aja yang harus disiapin kali ya. Kabur aja dulu, oke? Karena di Twitter, di X itu kebanyakan orang-orang STEM ya, yang gue follow. Mungkin karena dulu gue kepikiran pada saat zaman COVID itu ya, gue berpikir bahwa gue juga mau keluar negeri, atau gue juga mau ubah haluan karir. Jadi gue sempet pengen belajar web development gitu, dengan harapan ya gue bisa jadi semacam web developer yang belajar dari otodidak atau belajar dari internet gitu. Dan ternyata ya gagal, otak gue nggak nyampe logika gue butut. Jadi gue tetap ambil bidang pekerjaan yang masih inline sama gue, yaitu ya di dalam humaniora ini gitu, sosial. Jadi gue akan ngomong untuk yang bidang bukan STEM, itu juga masih banyak banget lowongan untuk lo bisa cari di luar. Tapi memang bedanya dengan STEM adalah pekerjaan, ketika lo mendapatkan pekerjaan di bidang STEM ya, visa lu tuh perusahaan lebih ke support lu gitu. Perusahaan support lu untuk, istilahnya dia bisa mengcover lah ya untuk biaya hidup awal lo gitu. Karena apa ya? Karena mungkin lo dicari, jadi bargaining power lo lebih tinggi gitu. Jadi perusahaan mau, oke, kita bantuin. Tapi kalau untuk bidang sosial ini ya, bidang bukan STEM, itu lebih kayak ke, oke, gue butuh kualifikasi ABC, lalu gue sebar loker aja gitu di lokal ya, di negara tempat dia gitu istilahnya ya. Dan ya udah, tinggal nyari siapa ikan yang datang ya, terus interview ya. Pas interview ya lu bisa offer apa gitu. Jadi bargainingnya lebih rendah sih gue merasa ya. Karena ya kalau lu bidang STEM, lu dari Indo aja kalau lolos lu langsung berangkat kan, diberangkatin. Tapi kalau gue ya gue sekolah dulu di sini gitu. Terus gue ikut lamaran gitu, kayak orang, kayak warlock pada umumnya gitu. Jadi lebih ke menawarkan gue apa yang bisa gue jual gitu kan. Ya walaupun di Indo juga ada semacam government to government kan, yang sekarang kayak Jishusei Tokutegino, yang itu udah kerjasama pemerintah sama pemerintah ya, TKI gitu. Nah kalau ya itu ada jalur yang untuk kerja langsung kan. Nah karena gue lulus S1 di Indo ya, gue cari lowongan pekerjaan juga gitu di Jepang. Bedanya adalah kalau untuk di Jepang ini, kalau udah S1 visanya tuh berbeda sama yang Tokutegino. Visanya beda. Dan untuk mendapatkan visa ini agak sulit. Ya, lebih mudah kalau sudah di Jepang. Itu bener banget. Makanya jalur gua kabur aja dulu itu adalah jalur pendidikan. 2020 kan COVID tuh. COVID terus ya layoff dan hancur berantakan hidup gue ya. Ya walaupun dari situ juga bangkit lagi gitu. COVID lewat, nggak COVID, terus dapat kerja di startup. Nah pada saat dapat kerja di startup dan gue WFH, tekad untuk kabur, intinya keluar dari Indo itu muncul lagi. Karena gue jujur, gue emang sudah pernah gue sudah ngincer keluar. Waktu itu pada saat
lulus kuliah 2018, gue udah mulai nyari-nyari gimana caranya untuk kerja di Jepang gitu. Tapi agak sulit memang harus masuk dari belajar dulu, entah sekolah bahasa ya kayak gitu. Jadi karena gue WFH, gue bisa nabung 80% sampai 90% gaji. Dari uang itulah gue daftar sekolah bahasa Jepang, sekolah untuk 1,5 tahun. Setelah sekolah 1,5 tahun, terus dapetin sertifikat level berbicara bahasa Jepang setara N2, baru gue apply tuh pekerjaan di Jepang. Ya tepatnya di jangan sebut lokasi lah, ya di Jepang. Itu pun nggak langsung di interview loh, maksudnya ya kayak uniknya tuh di Jepang banyak seminar-seminar kecil atau job fair kecil yang gratis kalau mau daftar gitu. Ya jadi ya sering datang ke job fair A, job fair B, job fair C gitu, datang kayak dengerin perusahaannya jelasin gitu. Terus kalau kita berminat ya kita tanya-tanya lebih lanjut. Jadi tuh sistemnya tuh bukan kayak apply gitu, enggak. Ini lebih kayak apa ya, kayak PDKT gitu, kayak PDKT. Datang dengerin, terus tanya-tanya, tanya pura-pura interesting gitu, nanya-nanya pada saat dia lagi jelasin gitu. Nah jadi kayak ada give and take nya gitu. Kalau misalnya kita udah interest ya, terus kita kan taruh nih CV. Nah si yang ngebriefing, yang ngepresentasiin kan juga pasti ngelihat kita dong. Kalau misalnya klop ya klik ya udah, dokumen lu bisa diproses gitu dan lanjut interview dan segala macamnya, kira-kira kayak gitu. Untuk kabur aja dulu gitu, it's sangat-sangat bagus dan gue encourage lu untuk lakuin gitu. Tapi ada juga satu realitas yang nggak boleh dilupain, bahwa tekad aja tuh nggak cukup, butuh action gitu, butuh action dan butuh komitmen, dan ada konsekuensinya juga gitu ya. Oke, ngomong kasarnya aja lah, butuh duit ya, butuh duit. Sedangkan ditambah Indonesia gelap gitu ya kan. Kadang juga kalau sekarang tuh gue lebih ke mikirnya apa ya, mungkin orang-orang yang pengen kabur aja dulu gitu, tapi juga kehimpit sama duit gitu. Jadi kayak sudah jatuh tertimpa tangga gitulah istilahnya. Itu di pikiran gue sih, nggak tahu benar atau enggak ya. Iya kalau misalnya gitu ya, misalnya dari 2021 misalnya nih udah menabung gitu kan, menabung, terus triggernya tuh di saat sekarang gitu. Oke, gue bulet, tekad gue fix, mau kabur aja dulu gitu ya. Terus cari sekolah bahasa di Jepang, cari informasi. Nah mungkin itu adalah chance lu gitu. Misalnya triggernya di sekarang, terus resource lu juga ada, uangnya ada. Nah lu bisa wujudin tuh kabur aja dulu ya, kayak gitu kira-kira. Nah tapi kalau misalnya nih pada saat hashtagnya rame lagi kabur aja dulu, terus lu baru kepantik gitu, tak iya nih gue mau kabur aja dulu gitu. Nah ini tuh yang harus lu pahamin gitu. Ini tuh bukan proses yang instan gitu. Ini tuh ini udah pasti butuh proses dan butuh aksi gitu. Jadi cuman angan-angan aja, cuman keinginan aja tuh nggak bisa gitu. Ya mungkin modal awalnya adalah ingin. Nah tapi setelah itu lo harus realisasiin dengan action. Nah karena kalau nggak action ya jadinya cuma hashtag aja gitu sih. Ya mungkin pemantiknya sekarang nggak apa-apa, itu bagus. Nah sekarang yang lu perlu lakuin ya lu harus cari info yang banyak gitu, dan
juga siapin uangnya. Menurut gue sih itu ya, 2 tahun 3 tahun lagi gitu mungkin, cari informasi tentang sekolah bahasa. Entah, nggak harus di Jepang sih, karena gue di Jepang ya, gue mungkin fokusnya ya di Jepang, karena Jepang kan tahu sendiri ya, populasinya menurun. Terus terutama kalau yang suka dengan budaya Jepang, jadi mungkin belajarnya jadi punya motivasi yang lebih bagus gitu ya. Kalau misalnya nggak Jepang ya bahasa Inggris aja udah, Aussie gitu misalnya, kan banyak tuh working holiday visa. Walaupun menurut gua nih, karena WHV itu kan beda sama student ya. WHV kan ya lu langsung kerja gitu, terus digaji lagi, makanya ada kuota kan, dan kuotanya itu kayak wah mepet banget gitu loh. Itu aja harus punya 5.000 AUD kan, seingat gua, di tabungan, which is udah 80-90 juta gitu. Ya kalau ke Jepang pun ya sama juga sih, segituan juga, 80-90 juta untuk 6 bulan. Gue sih bilang aja ya, untuk biaya itu, untuk biaya lo tinggal, untuk biaya lo sekolah dan biaya lo tinggal deh 6 bulan. Nah, biaya hidupnya gimana ya, lo bisa dari part time, bisa sih itu biaya hidup dapat, tapi ya cuma 6 bulan aja gitu ya. Kalau misalnya lo mungkin pinter banget ya, 6 bulan lo bisa N2, itu bisa dah. Nah, ada chance mungkin ya. Atau saran gue, sejebot semepet-mepetnya tuh 1 tahun. Tapi lu kalau belajar bener, setahun sih pasti bisa sih gitu. Gue maunya belajar 2 tahun waktu itu, cuman karena gue juga telat masuk ya di Oktober, jadi gue pikir gue ngincer kelulusan di bulan April, jadi 1,5 tahun. Kenapa di bulan April? Karena Jepang itu dalam 1 tahun sekali buka semacam rekrutmen besar-besaran, dan itu di bulan April rata-rata karyawan baru pada masuk semua, jadi ada orientasi segala macem. Nah, gue tuh pengen merasakan itu, orientasi karyawan baru, jadi ketemu sama semua orang, kira-kira gitu. Itu di bulan April, jadi ya Oktober masuk, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, April lulus. Nah, kalau misalnya gue masuk di April, gue bisa tuh full belajar 2 tahun. Ya mungkin bahasa Jepang gue sedikit lebih baik, sedikit. Ya, kira-kira begitulah. Nah, ini itu ada teks untuk teks awal untuk Kabur Aja Dulu dan Indonesia Gelap. Next, lanjut ngomongin proyek pribadi. iPhone gue ganti. Ini udah iPhone 16 Pro, kan sebelumnya masih pakai 11. Kaget banget ngelihat kamera jernih begini ya, walaupun masih pakai speaker eksternal. Harusnya sih lebih baik daripada speaker naturalnya iPhone. Gue nggak tahu juga sih, berharapnya dengan speaker eksternal ini ya jarak kayak begini masih dapat dan clear gitu. Jadi mungkin nanti akan ketahuan pada saat editing. Personal project adalah gue pengen bikin podcast. Mungkin sekarang juga ada podcast kali, lebih ke monolog ya, podcast monolog sendiri lah. Pengen konsisten juga gitu, cuman kadang ngedit ini bikin males. Masalahnya kan gue kalau lagi mumet ya gue bikin episode kan, sekarang udah episode ke-10. Nah, tapi untuk podcast lebih ke pengen bahas isu sih, mungkin bahas isu, terus satu minggu ngapain aja gitu, weekly podcast maybe. Tapi sebelum dikeluarin mungkin gue harus bikin 2 atau 3 spare, jadi bisa di-upload rutin gitu, seminggu sekali ngerjain apa aja, mungkin gitu kali ya. Ya harapannya semoga bisa konsisten aja sih di tahun 2025 ini. Dan itu aja kali ya, pengen jadi influencer